Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lutfiana dari kelas 3 PAID. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bentuk dan belajar berbasis aneka sumber. Bentuk dan belajar berbasis aneka sumber. Sebelumnya, apakah di sini ada yang udah tahu apa sih yang dimaksud dengan bentuk belajar berbasis aneka sumber itu? Baik, jika belum, saya akan menjelaskan bahwa bentuk dan belajar berbasis aneka sumber menurut Association Education Communication and Technology yang menyatakan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Kemudian yang kedua ada macam-macam sumber belajar, di mana yang pertama ada open learning atau pembelajaran terbuka, yang kedua ada distance learning atau pembelajaran jarak jauh, yang ketiga ada flexible learning atau pembelajaran fleksibel, yang keempat ada learning research atau sumber belajar, yang terakhir ada research based atau berbasis sumber daya. Kemudian yang ketiga ada bentuk-bentuk sumber belajar, di mana bentuk-bentuk sumber belajar ini banyak sekali macamnya. Yang pertama ada pesan atau message, yang kedua ada orang atau people, yang ketiga ada bahan atau material, yang keempat ada teknik atau teknik, kemudian yang kelima ada alat atau device, yang terakhir dan yang terakhir ada lingkungan atau setting. Kemudian dalam kita memilih sumber belajar, kita harus mempertimbangkan dua kriteria, di mana kriteria yang pertama yaitu kriteria umum. Di dalam kriteria umum, kita harus mempertimbangkan 5 hal. Yang pertama, bahwa sumber belajar harus bersifat ekonomis. Yang kedua, sumber belajar bersifat harus praktis dan sederhana. Yang ketiga, sumber belajar mudah diperoleh. Yang keempat, sumber belajar bersifat fleksibel. Dan yang terakhir, sumber belajar komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Yang kedua, ada kriteria berdasarkan tujuan, di mana di dalamnya terdapat 4 hal, yaitu yang pertama, sumber belajar memotivasi, yang kedua, sumber belajar harus mendukung tujuan pengajaran, yang ketiga, sumber belajar harus bisa mendukung penelitian, dan yang terakhir, sumber belajar diharapkan mampu mendukung pemecahan suatu masalah. Kemudian memasuki materi yang terakhir yaitu ada manfaat sumber belajar, di mana di dalam sumber belajar ini terdapat banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yaitu yang pertama, sumber belajar dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Yang kedua, sumber belajar dapat menumbuhkan kesempatan belajar yang baru. Kemudian yang ketiga ada sumber belajar dapat menumbuhkan percaya diri dalam menghadapi segala tantangan yang baru. Dan yang terakhir, sumber belajar dapat mengurangi ketergantungan kepada guru. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti di grup perkuliahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.